Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Sari berita penting. Mantan Kadispora Sungai Penuh menangis minta dibebaskan saat bacakan nota pembelaan. Berita kedua, miliaran proyek fisik Puskesmas dan Pustu Kabupaten Bungo mulai dikerjakan. Berita ketiga, Andre Rosiade resmikan tower BTS di Nagari Sinamar serta janjikan pembangunan jalan poros di Darmasraya. Berita selengkapnya. Tangis pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Jambi saat mantan Kadispora Kota Sungai Penuh Don Fitri Jaya membacakan nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mini. Ia memohon dibebaskan dari segala tuduhan dan mengaku tak pernah melakukan korupsi. Sidang tindak pidana korupsi Tipikor ini digelar di Pengadilan Negeri PN Jambi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 dengan beragendakan pembacaan pembelaan atau pledoi. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Don Fitri Jaya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan pada sidang Tipikor kasus dugaan korupsi pembangunan stadion mini di Kota Sungai Penuh yang digelar di PN Jambi Senin 28 Juli 2025 lalu. Dengan suara terpatah-patah dan sembari menangis, Don Fitri membacakan nota pembelaan berjudul "Kenapa Saya Disidang" di hadapan Ketua Majelis Hakim Anissa Brigestirana. Dalam pledoinya, ia meminta dibebaskan dari segala tuduhan karena merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan ini saya mohon kepada majelis hakim agar saya dibebaskan dari segala tuduhan, juga mengembalikan nama baik saya dan meminta seluruh biaya ditanggung oleh negara, ujarnya. Don Fitri menegaskan dirinya masih mempertanyakan kesalahan yang membuatnya duduk di kursi terdakwa. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya apa kesalahan saya dan mengapa saya menjadi tersangka. Saya dihukum atas kesalahan yang bukan saya lakukan, bebernya. Tidak ada niat sedikit pun memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Saya sebagai pengguna anggaran juga sudah melakukan sesuai dengan tugas saya. Pencairan proyek ini pun sudah sesuai dengan aturan, sambungnya. Fitri Jaya selaku terdakwa dan juga pada saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Sungai Penuh tahun 2022 dan sekaligus menjabat sebagai pengguna anggaran melakukan tindak pidana ya sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan kami selaku penuntut umum yang mana telah kami bacakan di persidangan itu kami tuntut selama 3 tahun penjara dan denda 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Seperti fakta di persidangan kemarin bahwa terdakwa ini kan sebagai pengguna anggaran dan saksi-saksi sudah kami hadirkan juga, dan pertimbangan dari penuntut umum sebagaimana telah dibacakan oleh penuntut umum pada saat itu bahwa terdakwa Don Fitri ini tidak mengakui terkait perbuatan yang telah dilakukannya, itu salah satu pemberatan dan sebagainya. Agenda minggu depan itu pada tanggal 11 Agustus 2025 nanti itu dengan agenda pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Terhadap tuntutan ini kami mengajukan
menyampaikan nota pembelaan ya terhadap tuntutannya untuk kepentingan kepentingan klien kami akan mengajukan nota pembelaan. Gitu. Jadi begini, kalau kami lihat daripada tuntutan jaksa penuntut umum, kebanyakan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta persidangan itu contohnya seperti misalnya ada kerugian negara 700 juta lebih. Sementara pada fakta-fakta persidangan sebelumnya pada perkara yang sama kan sudah diputus ini oleh pengadilan tidak pidana korupsi juga, dan ternyata itu bukan kerugian negara itu 700 juta sekian, hanya 151 juta, hanya 100 juta lebih, gitu kan? Nah, itu menjadi dasar kami, keberatan kami terhadap analisis atau tuntutan jaksa terhadap itu, karena jaksa mengarahkan kepada total loss itu. Nah, kemudian terkait misalnya ada percakapan katanya dengan Yusriza segala macam, jadi dasar kemudian dikatakannya bahwa ada mengarahkan segala macam itu kan. Nah, itu kan sudah kami juga bantah itu, bahwa itu kan tidak ada terbukti di persidangan itu, karena dia hanya menggunakan HP Yusriza sendiri tanpa ada mengkonfrontir atau menghubungkan dengan HP terdakwa sendiri. Nah, kemudian yang menjadi ahli di situ juga dari kejaksaan juga. Nah, bagaimana kita bisa menemukan objektivitas di sana? Ya kan? Nah, itu juga poin yang juga akan kami tekankan untuk membantahnya gitu dalam apa namanya tuntutannya itu. Nah, kemudian kami melihat sekarang ini secara keseluruhan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini lebih dia karena jabatannya, kalau karena jabatannya dan sudah ngomong dengan kenal dengan para apa namanya pelaksana itu, maka sudah diindikasikan akan itu kan, menganggap bahwa sudah diindikasikan terjadi pidana gitu. Padahal oke saja, siapa saja bisa ketemu dengan terdakwa misalnya. Tetapi kalau tidak ada perbuatan pidana di situ belum terjadi, bagaimana bisa dituduh bahwa ketika kamu ketemu dengan pelaksana maka udah dianggaplah itu ada tidak pidana? Kan itu kan lucu menurut kami, bahwa ternyata di dalam fakta sebelumnya kan ini kan ada tuh PPK, kan ada PPK, ada pelaksana dengan konsultan pengawas dan tim teknis. Dan mereka ini kan sudah diputus mereka ini, ya kan? Dan putusannya itu jelas-jelas apa yang dinyatakan di dalam putusan itu, bahwa mereka lah yang bertanggung jawab, karena di dalam konteks pembuktian, ya pembuktian dalam tidak pidana korupsi itu tidak lagi dimaknai pembuktiannya secara delik formil, ya kan? Tetapi kepada delik material. Material itu maksudnya apa? Artinya apa? Artinya bahwa haruslah siapalah pelaku sebenarnya yang nyata-nyata melakukan perbuatan itu, ya kan? Makanya di dalam putusan sebelumnya hakim menilai bahwa pekerjaan itu sudah terjadi, item-item sudah terpasang katanya, itu sudah benar, tetapi volume kurang dan rumput dan pasir itulah kemudian menjadi dasar kerugian negara. Tetapi bukan total loss yang 700 juta itu, ya kan? Bukan sampai segitu kan? Nah, ini juga menjadi alasan kami yang menguatkan nanti dalam nota pembelaan. Gitu. Persidangan lanjutan ya atas nama perkara non-DP Jaya Yamin, perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan sebelum Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dan kami hari ini dari tim jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan terhadap diri terdakwa, di mana kami membuktikan perbuatan terdakwa itu melanggar pada pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dan kami menuntut selama 3 tahun dikurangi pemotongan pada saat penahanan yang dijalani pada saat penahanan tahanan rumah. Denda pidana, iya berapa? Denda kami tadi menuntut untuk terdakwa membayar denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Bang, tadi juga ada pembedahan yang tidak terbukti itu ya? Untuk tidak terbukti itu kami karena dakwaan kami yaitu subsidiar ya, primer itu melanggar pasal 2 dan subsidiar itu melanggar pasal 3. Nah, yang tidak terbukti itu memperkaya sendiri atau orang lainnya, dan karena perkara ini juga sudah ada putusan inkrahnya pada saat terdakwa yang lain itu terpidana yang lain yang atas nama PPK sampai Iriani, kemudian atas nama
Yusrizal selaku pelaksana, kemudian atas nama Adiarta selaku konsultan pengawas, dan juga Weli Andes selaku ketua tim pelaksana. Dan kami membuktikan di pasal 3, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Bang, nama lengkap itu? Nama lengkap siapa? Abang Tommy Ferdian. Tommy Ferdian. Iya. Terpisah, Jaksa Penuntut Umum Tommy Ferdian mengatakan pihaknya akan menjawab pledoi tersebut pada sidang replik yang akan digelar pekan depan. Nota pembelaan ini kami akan menjawab pada sidang replik mendatang. Kemungkinan kami akan tetap pada tuntutan karena kami telah menghadirkan saksi-saksi, tenaga ahli, dan surat-surat yang mendukung tuntutan kami, bebernya. Sumber berita Jambi Update. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.